Perkenalkan, nama saya Paul Suleha Gultom, NIM 18405084, Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6, mata kuliah Etika Profesi. Saya dari mahasiswi STIS Sultan Agung Pematang Siantar. Baiklah, dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai tentang contoh kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Saya mengambil contoh dari PT Asian Agri Group AAG yang telah melakukan penggelapan pajak pada tahun 2006. PT Asian Agri Group adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. Menurut majalah Forbes, pada tahun 2006, Tanoto adalah keluarga paling kaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 2,8 miliar US dollars atau sekitar dengan 25, triliun. Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto atau disebut dengan Vincent membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai Group Financial Controller di PT AAG. Yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Dalam pelariannya, inilah terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo. Pada tanggal 1 Desember 2006, Fas sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul AAA Cross Border Tax Planning atau Under Pricing of Export Sales, disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, untuk kemudian dijual kembali ke pembeli real dengan harga tinggi. Pembebaran Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktorat Pajak, karena memang permasalahan PT AAG tersebut terkait erat dengan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution kemudian membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksa, penyidik, dan intelijen. Tim ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kejaksaan Agung. Tim khusus tersebut melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk penggeledahan terhadap kantor PT AAG, baik yang di Jakarta maupun di Medan. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, 14 perusahaan diperiksa. Ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai PPN. Selain itu juga bahwa dalam tahun pajak 2002 sampai 2005 terdapat 2,6 triliun penyimpangan pencatatan transaksi yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga 1,5 triliun, mendongkrak kerugian transaksi ekspor 232 miliar, mengecilkan hasil penjualan 889 miliar. Lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002 sampai 2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga 1, triliun. Dari rangkaian investigasi dan penyelidikan, pada bulan Desember 2007 telah ditetapkan 8 orang tersangka yang masing-masing berinisial ST, WT, LA, TBK, AN, EL, LBH, dan SL. Kedelapan orang tersangka tersebut merupakan pengurus, direktur, dan penanggung jawab perusahaan. Di samping itu, pihak Departemen Hukum dan HAM juga telah mencengkal 8 orang tersangka tersebut.
Terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh PT AAG tidak terlepas dari pemberitaan investigatif Tempo baik koran maupun majalah dan pengungkapan dari Vincent. Dalam konteks pengungkapan suatu perkara, apalagi perkara tersebut tergolong perkara kakap, mestinya dua pihak ini mendapat perlindungan sebagai whistleblower. Kenyataannya, dua pihak ini diblaming. Alih-alih memberikan perlindungan, aparat penegak hukum malah mencoba mempidanakan tindakan para whistleblower ini. Vincent didakwa dengan pasal-pasal tentang pencucian uang, karena memang dia bersama rekannya sempat mencoba mencairkan uang PT AAG. Bahkan Vincent telah divonis dan dihukum 11 tahun penjara. Sementara itu, pesan pendek Meta Dharma Saputra, wartawan Tempo disadap aparat penegak hukum, print out-nya beredar di kalangan pers. PT AAG menyimpulkan bahwa pers pemberitaan Tempo cenderung melakukan bias dan keberpihakan yang secara etis patut direnungi. Bisa jadi hasil-hasil riset tersebut sebagai legitimasi untuk memperkarakan Tempo. Apa yang dialami Vincent dan Tempo tersebut sebenarnya merupakan cermin buram bagi perlindungan saksi di Indonesia selama ini. Kejadian ini bukanlah yang pertama dialami para pengungkap fakta, tetapi kejadian berulang yang tujuannya tidak lain adalah untuk menutupi kejahatan yang sesungguhnya. Para pengungkap diperkarakan secara hukum baik perdata maupun pidana. Lihat saja misalnya kasus Udin, kasus Endin Wahyudi, kasusnya Maria Leonita, kasus Romo Frans Amanu, dan banyak lagi. Jangan sampai apa yang dialami Vincent dan Tempo tersebut menjadi alat untuk membungkam pengungkapan kasus yang sesungguhnya. Dalam hal ini dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG. Penyelesaian kasus Asian Agri di dalam atau di luar pengadilan. PT Asian Agri Group AAG diduga telah melakukan penggelapan pajak tax evasion selama beberapa tahun terakhir sehingga menimbulkan kerugian negara senilai triliunan rupiah. Belum lagi kelar penyidikan, berkembang wacana mengenai penyelesaian kasus itu di luar pengadilan, out of court settlement. Hal ini sangat menggelisahkan kalangan yang menginginkan tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan. Tanpa pandang bulu, sangat ironis jika para penjahat kelas 3 ditangkapi, ditembaki, disidangkan, dan dimasukkan BUI. Sementara itu, penjahat kera putih, white collar criminal, yang mengakibatkan kerugian besar pada negara, justru dibiarkan melenggang karena kekuatan kapitalnya. Kesimpulannya, kasus Asian Agri adalah cermin sempurna bagi penegak hukum kita. Dari situ tergambar sebagian dari mereka tidak sungguh-sungguh menegakkan keadilan, malah berusaha menyiasati hukum dengan segala cara. Tujuannya boleh jadi buat melindungi orang kaya yang diduga melakukan kejahatan, dan kalau perlu dilakukan dengan cara mengorbankan orang yang lemah. Persepsi itu muncul setelah petugas kepolisian daerah Metro Jaya bersentuhan dengan kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri, salah satu perusahaan milik Taipan super kaya Sukanto Tanoto. Padahal justru dialah yang membongkar dugaan penggelapan pajak dan money laundering oleh Asian Agri. Pemerintah mestinya berterima kasih kepada mereka. Dugaan penggelapan pajak itu bukannya mengada-ngada. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan hina anggota direksi Asian Agri sebagai tersangka kasus pidana pajak. Jika kasus ini segera ditangani dengan tuntas, amat besar uang negara yang bisa diselamatkan. Upaya ini juga akan mencegah pengusaha lain melakukan penyelewengan serupa, sehingga tujuan pemerintah mendongkrak penerimaan pajak tercapai. Tidak sewajarnya polisi mengkhianati program pemerintah. Mereka seharusnya segera mengusut pula dugaan pencucian uang yang dilakukan Asian Agri. Perusahaan ini diduga menyembunyikan hasil penghematan pajak ke berbagai bank di luar negeri. Inilah yang mestinya diprioritaskan dibanding membidik orang yang justru membantu membongkar dugaan penggelapan pajak. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa Vicentius memegang peranan penting dalam menguak kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh ST, di mana Vincent sebagai financial controller Asian Agri yang dimiliki oleh ST. Vicentius dalam kasus dugaan penggelapan pajak ST ini berperan sebagai whistleblower. Lemahnya penegakan hukum dan kurang komprehensifnya pengaturan mengenai perlindungan saksi secara yuridis formal pada gilirannya membuat saksi enggan memberikan kesaksian mengenai segala sesuatu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Demikian video saya. Terima kasih.